Assalamualaikum. Saya Sandi Pangestu, mahasiswa UT Denpasar dengan NIM 055046542, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Oke, untuk tugas 3 ini, kita mendapatkan instruksi untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS. Kemudian nomor 2 menggunakan masih sama program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Di mana ketentuannya, gunakan graf dengan 8 node mewakili S1 sampai 8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Begitupun juga dengan nomor 2, hanya saja dengan algoritma BFS. Oke, langsung saja kita buat. Di sini sebelumnya saya sudah membuat filenya. Langsung saja kita input komennya ya.
Oke, kita telah menyelesaikan tugas 3 nomor 1. Di sini kita coba langsung run aja. Oke, telah ditemukan. Jadi saya akan coba menjelaskan prinsip kerja dari program ini. Jadi yang pertama di sini untuk adjacency listnya menggunakan komen ini. Ini itu digunakan untuk menyimpan hubungan antar node. Setiap node berisi daftar tetangganya. Kemudian kita menentukan nilai pada tiap node-nya menggunakan komen ini. Ini untuk menyimpan nilai atau angka pada setiap node. Pencarian dilakukan berdasarkan nilai ini. Kemudian di bawahnya itu digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak berulang dan tidak terjadi infinite loop. Sedangkan yang terakhir itu boolean found itu sebagai tanda jika nilai yang dicari telah ditemukan. DFS akan langsung berhenti ketika target telah ditemukan. Nah, kemudian di sini kita melakukan inisialisasi nilai node-nya sesuai dengan soal yang diberikan, menggunakan 8 node, dan saya beri nilai acak di sini setiap node-nya. Nah, kemudian kita melakukan inisialisasi adjacency-nya. Di sini saya menggunakan graf yang tidak berarah, jadi saya input asal-asalan aja di sini. Nah, ini menyatakan node mana yang terhubung dengan node mana. Misalkan untuk node A1, dia terhubung dengan node A2 dan A3. Untuk A2 bisa terhubung kembali dengan A1, kemudian terhubung dengan A4 dan A5. Begitu kalau graf tidak berarah. Sedangkan kalau graf berarah, A2 ini belum tentu bisa terhubung kembali dengan A1. Seperti itu. A3 dia berarti terhubung dengan A1, A6, A7. Begitu seterusnya. Kemudian untuk fungsi pencarian DFS-nya itu menggunakan komen ini. Visited clear itu fungsinya untuk memastikan tidak ada node yang dianggap sudah dikunjungi. Jika ditemukan, berarti dia pembacaannya salah. Hal ini akan mereset indikator hasil. Kemudian dia akan memanggil fungsi rekursif, yaitu bekerja memanggil dirinya sendiri. Nah, jika ditemukan akan keluar print out seperti ini. Seperti pesan awal, hasil nilai yang tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan, ini jika ditemukan yang atas.
Kemudian untuk fungsi rekursifnya itu di sini jika ditemukan akan kembali, bila ditemukan akan berhenti. Kemudian ini visited at-nya itu menandai node saat ini sebagai sudah dikunjungi. Pad add node itu menambahkan ke jalur pad. Nah, ini akan mencetak node yang sedang dikunjungi. Lalu di bawahnya akan ada pengecekan apakah node saat ini menyimpan nilai yang dicari. Komen seperti ini. Jika nilai node sama dengan nilai pencarian dengan nilai pencarian n, maka pencarian akan berhenti. Kemudian untuk eksplorasi tetangga, di sini yang agak panjang ya. Nah ini untuk yang ini sampai sini itu DFS akan memilih tetangga pertama, lalu akan menyelami sedalam mungkin untuk mencari nilai n yang diinginkan. Jika tetangga belum dikunjungi, algoritma masuk ke node itu. Lalu jika sudah dikunjungi, maka akan dilewati secara otomatis. Kemudian ini perintah untuk backtracknya. Jika misalkan sudah gimana? Jika belum dikunjungi, kan tadi kan algoritma masuk ke node itu. Jika sudah dikunjungi, maka akan dilewati. Dan dilewatinya itu dia akan kembali ke node sebelumnya. Dan akan diperbarui dengan menghapus node yang terakhir. Itu. Nah, ini perintah untuk menjalankan programnya. Jadi sama dengan new. Di sini saya mencontohkan cari n-nya itu 3. Dia di node ke berapa? Nah, pembacaan hasil di terminal akan seperti ini. Mulai DFS dari A1 mencari nilai 3. Mengunjungi A1 nilai 10, tandai tidak ada, mengeksplor tetangga A1 yaitu A2, tandai A1 A2, tetangga A1 sudah dikunjungi, lewati, mengeksplor tetangga A4 dari A2, tetangga A4 tidak ditemukan, tandai kembali ke A2 karena dia terhubung ke A2 juga, teman sudah dikunjungi, dilewati, terus mengeksplor tangga A8 dari A4 di A8 juga tidak ditemui, ditandai, kemudian kembali mengeksplor tetangga selanjutnya yaitu A4, namun sudah dikunjungi, dilewati. Berarti mengeksplor tetangga A5 atau tetangga dari A8 yaitu A5. Explore A5, dapatkan nilai 3, berarti ditemukan bahwa nilai 3 berada pada node A5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tugas 3, nomor 2. Oke. Untuk soal nomor 2, menggunakan membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth-First BFS. Nah, di sini datanya saya samakan dengan nomor 1 untuk node-nya, nilai setiap node saya samakan, dan untuk grafnya juga saya samakan. Nah, jadi saya sudah copy sebelumnya di sini, dan untuk perintah public class-nya juga masih sama, menggunakan map string, ini string, cuman saja tidak menggunakan set visit dan boolean, karena di BFS itu dia akan
pencariannya berdasarkan antrian, jadi level demi level. Jadi tidak akan mendalami secara dalam, karena setiap node pasti akan dilewati oleh pencarian BFS. Oke, langsung saja kita lanjutkan komennya di sini. Oke, setelah selesai membuat codingan untuk programnya, di sini saya akan coba menjelaskan prinsip kerja dari setiap baris perintahnya. Yang pertama itu tadi di atas ini kan kita samakan dengan tugas nomor 1. Kemudian untuk di sini public void-nya kita menggunakan search BFS. Yang tadi kan nomor 1 DFS, di sini search BFS. Kemudian ini ada perintah yang ini query string, itu kita gunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi berikutnya. Kemudian di bawahnya yaitu ini untuk menyimpan dari node mana kita mencapai node tertentu. Digunakan juga untuk membuat path dari start ke hasil.
Sini saya telah beri keterangan untuk rekonstruksi part. Kemudian tadi ini terlewat, set string visited itu digunakan untuk memastikan bahwa BFS ini tidak mengunjungi node yang sama 2 kali. Nah, selanjutnya di bawahnya ada key add start, itu node start dimasukkan ke antrian atau ke queue. Lalu visited add ditandai bahwa sudah dikunjungi. Parent put start value 0, itu parent dari start itu sama dengan 0 karena ini adalah akar dari pencarian. Nah, nanti printoutnya akan keluar mulai BFS dari titik start mencari nilai n sekian. Oke, selanjutnya untuk proses BFS-nya, untuk pengulangan pertama itu ketika while key is empty, string node sama dengan key poll, system out print record node value, itu berarti node paling depan diambil, node yang paling depan akan diambil. Nah, node paling depan tersebut nanti yang akan proses. Nah, untuk mengecek apakah nilainya cocok itu menggunakan ini. Jika node memiliki nilai yang sama dengan n, BFS berhenti dan akan merekonstruksi jalur. Kemudian untuk memasukkan tetangga ke antrian, node tetangga ke antrian itu menggunakan ini. Penjelasannya itu BFS ini akan mengambil semua tetangga kemudian memasukkannya ke dalam antrian. Tetangga itu hanya dimasukkan bila belum dikunjungi. Lalu parent itu disimpan untuk keperluan rekonstruksi jalur. Adapun untuk rekonstruksi jalurnya itu ini. Nah, dia akan mengambil parent dari node hingga mencapai start. Dibalik nanti konsepnya dibalik agar jalur menjadi urutan dari awal sampai tujuan, seperti itu. Nah, ini perintah untuk running programnya sama dengan yang tugas nomor 1, cuman di sini untuk nilai n-nya saya ambil nilai 12. Kita coba running. Berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Jadi di sini dijelaskan untuk mulai BFS dari A1 mencari nilai 12 itu di node A1 itu nilainya 10. Kemudian antrian anggotanya itu ada A2, 3 merupakan turunan dari A1. Lalu dicek ke A2 nilainya 5. A2 tadi ini A2 itu merupakan berhubung dengan A1 A4 A5. A1 sudah dikunjungi, A4 ditandai, A5 ditandai, kemudian A3 A3 berhubung dengan A1 sudah dikunjungi, A6 A7 ditandai, kemudian A4 itu A2 A8, A2 sudah dikunjungi, berarti A8 ditandai, A5 itu A2 dan A8 dua-duanya sudah dikunjungi.
Nah, berarti otomatis langsung ke A6. Di A6 ditemukan bahwa nilai N-nya 12. Berarti nilai 12 terdapat pada not A6. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya untuk tugas ketiga struktur data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.